Sobat Planners. Di video kali ini kita akan ngejelasin ke kalian terkait seputar perencanaan wilayah dan kota. Nah, untuk video penjelasannya kalian bisa klik video di bawah ini ya. Happy watching. Halo Es, sekarang saya lagi ada di Kebun Raya ITERA. Saya akan mewawancarai beberapa Sobat Planners yang ada di sini. Ikutin yuk. Permisi Kak. Iya. Bisa numpang duduk nggak Kak? Iya, silakan. Sebelumnya dengan Kakak siapa Kak? Saya Lia. Nah Kak, saya boleh izin bertanya nggak Kak? Boleh. Apa sih pengertian dari perencanaan itu sendiri? Perencanaan itu merupakan sebuah proses penyusunan sebuah keputusan yang dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan perencanaan menurut saya sendiri itu merupakan pemilihan berbagai kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, siapa, kapan, bagaimana dalam mengambil keputusan itu. Nah, sekarang bagaimana sih proses perencanaan itu, Kak? Proses perencanaan itu terbagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, model proses perencanaan cetak biru atau blueprint planning. Yang kedua, model proses perencanaan sistem atau systems planning. Yang ketiga, model proses perencanaan kolaboratif atau collaborative planning. Nah, jadi itu guys, pengertian dari perencanaan dan juga proses perencanaan itu sendiri. Makasih kali ya. Iya, sama-sama. Makasih ya, Kak. Iya. Oke, Es, selanjutnya kita akan cari anak-anak planners yang ada di Kebun Raya ITERA. Ikutin lagi yuk. Oke, Es, kembali lagi bareng gua. Di sini gua udah ada di sekitar Kebun Raya juga. Mau cari-cari sobat planners lagi nih. Ikutin gua yuk. Nah, Ki, gua mau nanya nih, gimana sih perkembangan dan juga sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia? Nah, pada masa VOC itu sudah ada perencanaan jalan, jembatan, taman, dan lain-lain. Lalu dilanjut dengan masa Perang Dunia Kedua, yang dimana mulai adanya diterbitkan beberapa peraturan pembangunan kota dan munculnya gagasan tentang pembangunan kota baru. Nah, pada tahun 1950 sampai 1960, itu beberapa kota di Indonesia sudah mengalami perkembangan, khususnya kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Juga adanya peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Pada masa 1970 sampai tahun 2000-an, terdapat program transmigrasi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa dan munculnya kawasan industri. Nah, pada masa tahun 2000-an sampai saat ini, itu berlakunya otonomi daerah di mana kabupaten dan kota itu berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan asli dari daerah mereka masing-masing. Maki, gue mau nanya lagi nih, apa sih aspek profesi dan juga peluang kerja buat lulusan PWK itu? Kalau untuk peluang pekerjaannya sendiri, seorang perencana itu meliputi instansi pemerintahan seperti kementerian, Bappenas, Bapeda, Dinas Tata Kota, dan lain-lain. Lalu di sektor swasta seperti konsultan, developer, kontraktor properti, peneliti, dan lainnya. Nah, tadi teman-teman udah dengar tuh gimana sejarah dan perkembangan perencanaan wilayah dan kota yang ada di Indonesia. Selanjutnya, gue mau pindah lagi nih. Ikutin lagi ya. Nah, gue udah ada di Taman Estetika ITERA. Selanjutnya, ikutin gue yuk cari sobat planners. Permisi Kak. Iya. Dengan nama siapa Kak? Aku Inaya. Oh, Inaya. Kak, aku mau nanya nih, apa sih perbedaan dari perencanaan kota dan juga perencanaan wilayah? Oke. Jadi perbedaan perencanaan wilayah dari perencanaan kota itu dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama itu berdasarkan cara pandang. Kalau berdasarkan cara pandang, perencanaan wilayah itu dia cara pandangnya itu lebih luas atau biasa disebut dengan supraurban. Dan juga perencanaan wilayah ini tuh dia tuh memiliki perspektif kota. Sedangkan kalau perencanaan kota itu dia memiliki cara pandang yang hanya fokus ke kota yang akan direncanakannya. Aspek yang selanjutnya itu adalah intensitas. Kalau perencanaan wilayah itu dia berintensitas ekstensif atau lebih luas. Sedangkan perencanaan kota itu dia berintensitas tinggi. Yang selanjutnya itulah sektor. Kalau perencanaan wilayah itu dia memiliki sektor di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Sedangkan kalau perencanaan kota itu dia bersektor di bidang perumahan, industri, jasa, pemerintahan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu adalah karakter. Kalau berdasarkan karakter, perencanaan wilayah ini tuh dia berkarakter homogen atau biasanya tuh bagian-bagian wilayahnya itu memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan kalau perencanaan kota itu dia berkarakter heterogen atau beragam-agam gitu. Jadi gitu ya Kak. Ya. Jadi kayak kesimpulannya itu perencanaan wilayah itu lebih luas daripada perencanaan kota. Iya benar. Nah, Nay, saya mau nanya lagi nih, substansi kajian dari perencanaan wilayah dan
kota itu kan berbeda ya. Dan juga apa sih perbedaannya dan juga gimana sih hasil dari produk-produk kajian tersebut? Oke. Nah, kalau substansi kajian ruang perencanaan wilayah itu dia berfokus pada elemen-elemen yang melibatkan wilayah yang besar seperti penggunaan lahan skala regional, distribusi populasi, sumber daya alam, dan konektivitas antar wilayah. Nah, kalau untuk bentuk produk perencanaan wilayah adalah perencanaan tata ruang wilayah, rencana pengembangan wilayah, atau kebijakan pengembangan regional. Sedangkan substansi kajian ruang perencanaan kota itu dia berfokus pada elemen-elemen yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan ruang di dalam kota atau pusat perkotaan seperti tata ruang, infrastruktur kota, transportasi dalam kota, dan fasilitas umum. Kalau bentuk produk perencanaan kota itu adalah rencana tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, atau rencana pembangunan kota gitu. Oh, jadi gitu ya. Iya. Jadi teman-teman itu adalah substansi dari kajian perencanaan wilayah dan juga perencanaan kota. Makasih ya, Nay. Iya, sama-sama. Nah, gue udah ada di Labirin Kebun Raya ITERA nih. Mau lanjut tanya-tanya sama sobat-sobat planners yang ada di sini. Ikutin terus yuk. Permisi, Kak. Oh iya, ada apa? Boleh numpang nanya nggak, Kak? Oh boleh. Sebelumnya dengan kakak siapa? Oh, nama aku Rahma. Oh, Rahma. Nah, Rahma, aku mau nanya nih. Apa sih isu dan permasalahan yang ada dalam bidang kePWK-an? Oh, isu dan permasalahan yang ada di PWK itu ada 7 ya. Yang pertama itu ada ketahanan lingkungan. Nah, ketahanan lingkungan itu membahas isu-isu terkait berkelanjutan lingkungan seperti perlindungan sumber daya alam. Yang kedua, ada kehidupan perkotaan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pengelolaan pertumbuhan populasi. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan kawasan kumuh. Nah, ini terkait kawasan kumuh yang meliputi pemukiman informal dan ketidakadilan akses terhadap fasilitas dasar. Terus yang keempat ada keterlibatan masyarakat dan partisipasi publik, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan wilayah dan kota. Dan yang kelima itu juga ada tata ruang dan penggunaan lahan yang efisien seperti pengelolaan ruang perkotaan. Terus yang keenam, transportasi dan mobilitas seperti meningkat sistem transportasi publik. Dan yang terakhir itu ada perencanaan krisis dan resilience, yaitu kesiapan wilayah dan kota dalam menghadapi bencana alam atau situasi darurat dan lain-lain. Nah guys, jadi begitu adalah yang barusan dijelaskan oleh Kak Rahma Ainur, adalah isu-isu dan permasalahan yang ada dalam bidang PWK. Terima kasih ya, Kak. Oke. Kesimpulan yang kita dapatkan pada kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota adalah kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perencanaan dan proses perencanaannya, perbedaan daerah dan kota, sejarah rancangan perencanaan kota, ruang lingkup perencanaan wilayah dan kota, serta aspek profesional dalam PWK, hubungan ilmu PWK dengan bidang ilmu lain, serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota juga melibatkan beberapa aspek yang harus didalami, yaitu diantaranya 1. Teknologi smart city, yang kedua transportasi berkelanjutan, yang ketiga lingkungan yang berkelanjutan, yang keempat aspek sosial budaya, yang kelima ekonomi, yang keenam pelayanan publik, yang ketujuh resiko dan manajemen bencana, yang kedelapan yaitu adalah keuangan dan pengelolaan sumber daya, dan yang kesembilan yaitu adalah pemerintahan dan juga kebijakan. Oke guys, itu adalah video tugas dari kelompok 3 DPWK RC. Jangan lupa Like, comment, share, And subscribe. thanks for watching guys. PWK Plan the Future.